Alia berjalan tanpa tujuan di trotoar yang basah oleh hujan. Jaket tipis yang dipakainya tidak cukup untuk menahan dinginnya malam. Langkahnya terseok-seok, sementara pikirannya dipenuhi oleh beban yang terasa semakin berat. Dia baru saja dipecat dari pekerjaannya sebagai pelayan di sebuah warung makan kecil karena bosnya tidak mau lagi mempekerjakan seseorang yang sering izin pulang lebih awal untuk merawat ibunya. Di dompetnya hanya tersisa beberapa lembar uang ribuan yang bahkan tidak cukup untuk membeli obat ibunya yang semakin melemah karena penyakit jantungnya. Adiknya, Dika, masih kecil dan belum mengerti kesulitan yang mereka hadapi. Dia hanya tahu bahwa kakaknya selalu pulang dengan senyuman. Meskipun dalam hati Alia menangis setiap malam. Ketika langkahnya semakin melemah, sebuah mobil mewah berhenti di depannya. Jendelanya terbuka, dan seorang wanita dengan riasan tebal serta perhiasan mencolok menatapnya dari dalam. "Kamu butuh pekerjaan?" Suara wanita itu terdengar lembut, namun penuh jebakan. Alia ragu sejenak, tetapi keputusasaannya lebih besar daripada rasa curiga. Dia mengangguk pelan. "Aku bisa memberimu pekerjaan di kafe milikku. Bayarannya cukup untuk membuat hidupmu lebih baik." Wanita itu melanjutkan. Matanya meneliti Alia dari ujung kepala hingga kaki. "Tapi ada syaratnya. Kamu harus menuruti aturan di sana." Alia tidak bertanya lebih jauh. Baginya, selama bisa mendapatkan uang untuk bertahan hidup, dia akan melakukannya. Kafe yang disebutkan wanita itu ternyata bukan sekadar tempat minum kopi. Di dalamnya, para gadis berdandan cantik dan menebarkan senyum kepada para pria yang datang. Beberapa duduk di pangkuan pelanggan, tertawa dengan suara dibuat-buat. Alia merasa ada yang tidak beres, tapi sudah terlambat untuk mundur. Dia diberikan gaun ketat dan diminta untuk melayani seorang pria tua yang sudah mabuk. Saat pria itu mulai menyentuhnya, Alia merasa tubuhnya membeku. Dia ingin lari, tapi wanita yang membawanya ke sini berdiri di sudut ruangan, menatapnya dengan tatapan tajam. "Kalau mau uang, kamu harus menurut," bisik seorang gadis yang duduk di sampingnya. Malam itu menjadi awal dari kehidupan yang tidak pernah diinginkannya. Dengan air mata yang tak bisa jatuh, Alia mulai menjual dirinya demi menyelamatkan keluarganya. Pagi datang dengan sinar matahari yang terasa menyakitkan di mata Alia. Tubuhnya terasa nyeri di beberapa bagian. Tapi yang lebih menyiksa adalah luka di hatinya. Dia menatap dirinya di cermin kecil di kamar yang disediakan untuk para gadis di kafe itu. Bibirnya pecah-pecah, matanya sembab, dan lehernya meninggalkan jejak merah yang dia tahu pasti bukan sekadar goresan. Dia mengusapnya perlahan, lalu menarik napas dalam-dalam. "Aku harus bertahan," bisiknya kepada bayangan dirinya di cermin. Setelah membersihkan diri, Alia meraih ponselnya dan melihat pesan dari ibunya. "Alia, hati-hati di tempat kerja ya. Ibu nggak tahu apa yang kamu lakukan. Tapi ibu percaya kamu anak baik. Jaga diri." Air mata menggenang di pelupuk matanya, tetapi dia menahannya. Ibunya tidak boleh tahu kenyataan pahit ini. Ibunya harus tetap percaya bahwa putrinya bekerja dengan baik, bukan menjual diri untuk bertahan hidup. Dengan tangan gemetar, Alia mengirim pesan balasan. "Iya Bu, Alia baik-baik saja. Doakan Alia." Ya. Setelah itu, dia mengirimkan sebagian besar uang yang baru saja diperolehnya ke rekening ibunya. Itu cukup untuk membeli obat dan membayar listrik yang hampir diputus. Saat Alia turun ke lantai bawah,
Suasana kafe sudah mulai ramai. Para gadis lain berbincang dan tertawa, seolah-olah hidup mereka bahagia. Tapi Alia tahu, di balik riasan tebal dan senyum palsu, mereka sama hancurnya dengannya. Salah satu dari mereka, seorang gadis bernama Ririn, menghampirinya. "Kamu anak baru kan?" tanyanya sambil menyalakan rokok. Alia mengangguk. "Jangan berharap terlalu banyak deh," Ririn mendecak. "Di tempat ini, kita cuma punya dua pilihan. Bertahan atau hancur. Aku saranin kamu mulai belajar pura-pura menikmati semuanya." Alia tidak menjawab. Dia hanya menggenggam tangannya erat-erat. Malam itu, Alia kembali duduk di antara para pelanggan. Namun, kali ini ada satu pria yang menarik perhatiannya. Dia tidak seperti yang lain. Pria itu duduk di sudut ruangan dengan secangkir kopi di tangannya. Dia tidak mabuk, tidak tertawa keras seperti pelanggan lain. Matanya tajam, tapi tidak menghakimi, seolah dia melihat lebih dari sekadar gadis-gadis dengan pakaian seksi di tempat itu. Ketika tatapan mereka bertemu, pria itu tersenyum kecil. Alia buru-buru menunduk, tidak ingin terlibat. Tapi entah kenapa, tatapan pria itu terasa berbeda, seolah dia bukan hanya melihat tubuhnya, melainkan juga jiwanya yang terluka. Dan untuk pertama kalinya, sejak malam pertama yang mengerikan itu, Alia merasa sedikit lebih manusia. Malam itu, Alia mencoba menghindari tatapan pria di sudut ruangan, tetapi entah mengapa, dia terus merasa diperhatikan. Pria itu tidak seperti pelanggan lainnya. Tidak ada tatapan lapar atau senyum licik yang biasa ia temui setiap malam. Setelah beberapa saat, salah satu pelayan mendekatinya. "Alia, meja nomor 7 minta kamu yang layani." Alia menelan ludah. Meja nomor 7 adalah meja pria yang sejak tadi memperhatikannya. Dengan langkah ragu, dia mendekat. "Silakan, mau pesan apa?" Suaranya terdengar datar, berusaha tidak menunjukkan emosi. Pria itu menatapnya sejenak, sebelum tersenyum tipis. "Kopi hitam tanpa gula." Alia terkejut. Kebanyakan pelanggan memesan minuman keras, bukan kopi. Hanya itu. Pria itu mengangguk. "Dan kalau boleh, aku ingin bicara denganmu." Alia mengerutkan kening. "Bicara tentang apa?" Pria itu menyesap kopinya perlahan sebelum menjawab, "Apapun yang ingin kamu ceritakan." Alia ragu. Di tempat ini, pelanggan hanya peduli pada kesenangan mereka sendiri. Tidak ada yang benar-benar ingin berbicara, apalagi mendengarkan. Tapi ada sesuatu dalam sorot mata pria itu yang membuatnya merasa aman. Untuk pertama kalinya, dia merasa seseorang ingin mengenalnya sebagai manusia, bukan sebagai objek. "Aku tidak punya cerita yang menarik," kata Alia akhirnya. Pria itu tersenyum lagi. "Aku ragu. Semua orang punya cerita." Mereka berbincang selama beberapa menit, tetapi Alia tetap menjaga jarak. Dia tidak ingin terjebak dalam ilusi bahwa ada seseorang yang peduli padanya. Sebelum pergi, pria itu meninggalkan secari kertas di atas meja. Alia menatapnya penuh ragu sebelum membacanya. "Jangan biarkan tempat ini mengubah siapa dirimu yang sebenarnya." Alia menggenggam kertas itu erat. Dia tidak tahu siapa pria itu atau mengapa dia peduli. Tapi untuk pertama kalinya sejak ia masuk ke dunia ini, seseorang mengingatkannya bahwa dia masih memiliki pilihan. Malam itu, sebelum tidur, Alia memikirkan kata-kata pria itu. Entah mengapa, ada sedikit harapan yang muncul dalam hatinya. Tapi dia tahu, di tempat ini,
Harapan bisa menjadi musuh terbesar, karena semakin dia berharap, semakin besar rasa sakitnya jika semuanya hancur. Namun, tanpa ia sadari, pertemuannya dengan pria itu telah mengubah sesuatu dalam dirinya, sesuatu yang akan mengguncang hidupnya dalam cara yang tak pernah ia bayangkan. Sejak pertemuannya dengan pria itu, Alia merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Malam-malamnya yang biasanya terasa hampa, kini diwarnai dengan rasa penasaran. Siapa pria itu? Mengapa dia berbeda dari pelanggan lainnya? Namun, Alia tahu dirinya tidak boleh terbuai. Dunia tempatnya berada tidak mengenal belas kasihan. Jika dia terlalu berharap, dia hanya akan semakin terluka. Tapi pria itu terus datang. Setiap malam, dia duduk di meja yang sama, memesan kopi hitam tanpa gula dan menatapnya dengan cara yang membuat Alia merasa lebih dari sekadar seorang pelacur. Suatu malam, setelah pelanggan terakhir pergi dan para gadis kembali ke kamar masing-masing, bos Alia, seorang wanita bernama Melanie, memanggilnya ke kantornya. Duduk, Melanie menyalakan rokoknya, mengembuskan asap ke udara sebelum menatap Alia dengan tajam. Aku perhatikan, kamu sering berbicara dengan pria itu. Alia menegang. Dia cuma pelanggan, seperti yang lain. Melanie tertawa sinis. Jangan bodoh, aku sudah lama dalam bisnis ini. Pria seperti dia bukan pelanggan biasa. Dia menyipitkan matanya. Dia tidak pernah meminta apapun darimu, tidak pernah menyentuhmu. Itu aneh. Alia menggigit bibirnya, tidak tahu harus menjawab apa. Melanie menyandarkan diri di kursinya. Dengar Alia, aku menyelamatkanmu dari jalanan. Aku memberimu pekerjaan, uang, tempat tinggal. Dia mencondongkan tubuhnya. Dan aku tidak suka ketika gadis-gadis mulai berpikir mereka bisa keluar dari sini. Jantung Alia berdegup kencang. Aku tidak berpikir begitu. Melanie mengamati ekspresinya sebelum menyeringai. Bagus, karena kalau kamu mencoba hal bodoh, aku tidak akan tinggal diam. Alia keluar dari ruangan dengan tangan gemetar. Dia tahu Melanie bukan sekadar mengancam. Dia pernah melihat apa yang terjadi pada gadis-gadis yang mencoba kabur. Keesokan malamnya, pria itu datang lagi. Namun, kali ini Alia tidak berani mendekat. Dia takut Melanie mengawasinya. Tapi pria itu tetap menunggunya. Ketika Alia akhirnya mengumpulkan keberanian untuk mendekat, pria itu menatapnya dengan mata yang penuh kehangatan. Kamu terlihat berbeda hari ini. Alia memaksakan senyum. Aku baik-baik saja. Pria itu diam sejenak sebelum menghela napas. Aku tidak ingin membuatmu dalam bahaya. Kalau kamu merasa aku mengganggumu, aku bisa berhenti datang. Alia merasakan sesuatu yang aneh di hatinya. Dia tidak ingin pria itu pergi. Dia tidak ingin kehilangan satu-satunya orang yang memperlakukannya seperti manusia. Alia membuka mulut, tapi tidak tahu harus berkata apa. Pria itu tersenyum lembut. Namaku Arfan. Alia terkejut. Selama ini, pria itu tidak pernah menyebut namanya. Aku ingin mengenalmu, Alia. Malam itu, Alia menyadari bahwa dia berdiri di persimpangan jalan. Jika dia memilih untuk tetap terjebak dalam kegelapan, maka tidak akan ada jalan keluar. Tapi jika dia berani mengambil risiko, mungkin ada harapan. Namun, dia juga tahu melangkah ke arah cahaya bisa jadi lebih berbahaya daripada tetap dalam bayang-bayang. Sejak Arfan menyebut namanya,
Alia merasa ada sesuatu yang berubah dalam hatinya. Dia tidak lagi melihat pria itu sebagai sekadar pelanggan. Ada kehangatan dalam tatapannya, sesuatu yang tidak pernah dia temukan di tempat ini. Namun, di sisi lain, dia juga takut. Dunia mereka berbeda. Dia adalah seorang pelacur. Dan Arfan, dia tampak seperti pria terhormat yang tidak seharusnya berada di tempat seperti ini. Tapi Arfan tetap datang. Setiap malam, dia selalu memesan kopi yang sama. Selalu mengajaknya berbicara tanpa pernah memaksanya untuk melakukan lebih dari itu. Di luar pengetahuan Alia, Arfan mulai menyelidiki latar belakangnya. Dia ingin tahu mengapa seorang gadis seperti Alia bisa terjebak di dunia ini. Melalui koneksinya, Arfan mendapatkan informasi bahwa Alia dulunya adalah seorang mahasiswi cerdas sebelum kehidupannya hancur karena kematian ayahnya dan sakitnya sang ibu. Dia juga mengetahui bahwa Melanie, pemilik tempat ini, bukan hanya sekadar pemilik kafe. Dia adalah bagian dari jaringan perdagangan manusia yang sering menjebak gadis-gadis muda dengan janji pekerjaan. Semakin Arfan tahu tentang Alia, semakin dia ingin menyelamatkannya. Tapi dia tahu, jika ingin menarik Alia keluar dari dunia ini, dia harus melakukannya dengan hati-hati. Sementara itu, Melanie semakin curiga dengan kedekatan Alia dan Arfan. Dia tahu pria itu bukan pelanggan biasa, dan dia tidak suka ketika ada orang luar yang terlalu banyak mencampuri urusannya. Suatu malam, Melanie memanggil Alia ke kantornya lagi. "Kamu pikir aku tidak tahu apa yang sedang terjadi?" Suara Melanie terdengar dingin. Pria itu bukan tipe yang datang ke tempat ini untuk bersenang-senang. Dia menginginkan sesuatu. Alia menahan napas. Dia hanya pelanggan biasa. Melanie menyipitkan mata. "Kamu mulai berpikir dia bisa menyelamatkanmu." Dia tertawa sinis. "Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu, Alia. Kamu milikku." Alia merasakan ketakutan merayapi tubuhnya. Dia tahu Melanie tidak akan tinggal diam jika dia mencoba pergi. Setelah pertemuan itu, Alia merasa semakin terjebak. Dia tahu Arfan ingin menolongnya, tapi dia juga tahu Melanie akan melakukan apapun untuk menahannya di sini. Saat dia duduk di samping Arfan malam itu, hatinya terasa berat. "Ada apa?" tanya Arfan, menyadari kegelisahannya. Alia menatap pria itu, ragu apakah dia harus jujur. Tapi akhirnya dia berbisik, "Aku tidak bisa pergi dari sini." Arfan terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata dengan suara penuh keyakinan, "Kamu bisa, Alia. Aku akan membantumu." Air mata menggenang di mata Alia. Untuk pertama kalinya, seseorang menawarkan jalan keluar. Tapi apakah dia cukup kuat untuk mengambilnya? Dia tahu, jika dia ingin bebas, dia harus melawan. Dan itu berarti mempertaruhkan segalanya. Setelah mendengar janji Arfan untuk membantunya keluar, Alia merasa ada secercah harapan. Namun, dia tahu ini bukan perkara mudah. Melanie memiliki mata dan telinga di mana-mana. Jika dia ketahuan berusaha kabur, dia mungkin tidak akan pernah bisa keluar dari tempat ini dalam keadaan hidup. Malam itu, Arfan memberikan Alia sebuah ponsel kecil. "Jangan gunakan ini di sini. Aku akan menghubungimu besok. Kita harus menyusun rencana." Alia menggenggam ponsel itu erat, menyembunyikannya di balik gaunnya. Ini adalah pertama kalinya dalam waktu yang lama dia merasa memiliki pilihan. Tapi di sisi lain, ketakutan menggerogoti hatinya.
Keesokan harinya, saat Alia sedang bersiap untuk bekerja, Melanie tiba-tiba masuk ke kamarnya. Tatapannya tajam, penuh kecurigaan. "Aku dengar kamu makin dekat dengan pelanggan tetap kita," katanya sambil menyilangkan tangan di dada. Alia mencoba tetap tenang. Dia hanya pelanggan biasa. Melanie mendekat, menatapnya dengan tajam. "Jangan bodoh, Alia. Aku tahu kamu ingin keluar dari sini. Tapi aku peringatkan, tidak ada gadis yang bisa meninggalkanku begitu saja tanpa konsekuensi." Jantung Alia berdegup kencang. Dia tahu Melanie serius. Dia pernah melihat gadis-gadis lain mencoba kabur, beberapa tidak pernah kembali. Sementara yang lain kembali dengan luka dan ketakutan yang lebih dalam. Setelah Melanie pergi, Alia merasa kakinya lemas. Dia harus segera pergi dari tempat ini sebelum semuanya terlambat. Malamnya, Alia akhirnya mendapat pesan dari Arfan. "Temui aku di belakang gedung jam 2 pagi. Aku akan menunggumu." Jantungnya berdegup kencang. Ini adalah satu-satunya kesempatan. Jika dia ketahuan, dia tahu dia tidak akan pernah mendapatkan kesempatan kedua. Saat waktu menunjukkan pukul 1:50, Alia mengambil tas kecil berisi beberapa pakaian dan uang yang dia sembunyikan selama ini. Dengan langkah hati-hati, dia keluar dari kamar dan menyusuri lorong gelap. Saat hampir sampai di pintu belakang, tiba-tiba sebuah suara menghentikannya. "Mau kemana?" Alia membeku. Ririn, salah satu gadis yang bekerja di sana, berdiri di belakangnya. "Kamu gak akan lolos, Alia," bisik Ririn. "Melanie pasti akan menangkapmu." Alia menatap sahabatnya itu dengan mata memohon. "Aku harus pergi, Rin. Aku gak bisa bertahan di sini." Ririn terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. "Pergi sekarang sebelum aku berubah pikiran." Alia terkejut. "Kamu gak akan melaporkanku?" Ririn tersenyum pahit. "Aku juga ingin pergi suatu hari nanti. Setidaknya satu dari kita harus berhasil." Alia ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak ada waktu. Dengan cepat, dia berlari keluar menuju pintu belakang. Begitu dia keluar, Arfan sudah menunggunya dengan mobil menyala. "Alia, cepat masuk!" serunya. Tapi sebelum Alia bisa membuka pintu, suara teriakan terdengar dari dalam gedung. "Kejar dia!" Beberapa pria suruhan Melanie muncul dari pintu belakang, berlari ke arah mereka. Alia dengan cepat masuk ke dalam mobil, dan Arfan segera menginjak gas. Mobil melaju kencang di jalanan sepi, meninggalkan kafe dan kehidupan kelam Alia di belakang. Namun, dia tahu ini belum berakhir. Melanie tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Tapi, untuk pertama kalinya, dia merasa ada harapan, dan dia akan melakukan apapun untuk mempertahankan kebebasannya. Mobil yang dikendarai Arfan melaju kencang di jalanan kota yang mulai sepi. Alia masih bisa mendengar teriakan dari belakang, suara kaki-kaki yang mengejar, dan raungan mobil yang mulai mengikuti mereka. "Apa mereka mengejar kita?" tanya Alia panik. Sesekali menoleh ke belakang. Arfan mengepalkan setir. "Ya, tapi kita akan keluar dari sini." Sebuah mobil hitam melaju di belakang mereka. Lampunya terang menyilaukan. Alia bisa melihat sosok pria bertubuh besar di dalamnya, salah satu anak buah Melanie. Mereka semakin dekat. Alia menggigit bibirnya. Napasnya memburu. Arfan melihat ke cermin tengah, lalu mempercepat laju mobil. Pegangan yang erat.
Mobil melaju lebih cepat, melewati beberapa gang sempit. Arfan mengambil jalan memutar, berusaha membuat para pengejar kehilangan jejak. Selama beberapa menit, mereka terus melaju, hingga akhirnya jalanan mulai lengang. Arfan membelokkan mobil ke sebuah gang kecil yang gelap dan mematikan lampu mobil. Hening, bisiknya. Alia menahan napas. Dari kejauhan, suara mobil para pengejar masih terdengar. Tetapi semakin lama, semakin menjauh. Setelah beberapa menit, suasana kembali sunyi. Arfan menghela napas lega dan menatap Alia. Kita berhasil. Alia tidak bisa menahan air matanya. Tubuhnya gemetar. Bukan hanya karena ketakutan, tetapi juga karena kenyataan bahwa dia benar-benar berhasil keluar dari tempat itu. Arfan menyentuh pundaknya dengan lembut. Kamu aman sekarang. Arfan membawa Alia ke sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Rumah itu sederhana, tapi nyaman. Jauh dari hiruk-pikuk kota, dan yang terpenting, jauh dari jangkauan Melanie. Ini rumah temanku. Dia tidak ada di sini sekarang. Jadi kamu bisa tinggal di sini sementara, kata Arfan sambil membuka pintu. Begitu masuk, Alia melihat sekeliling dengan hati-hati. Rumah ini terasa begitu berbeda dari tempatnya dulu. Tidak ada musik keras. Tidak ada bau alkohol. Tidak ada laki-laki dengan tatapan rakus. Arfan mengeluarkan jaketnya dan menyerahkannya pada Alia. Kamu harus istirahat. Alia menerima jaket itu, lalu menatap pria di depannya dengan penuh rasa syukur. Kenapa kamu melakukan ini? Tanyanya lirih. Arfan tersenyum tipis. Karena aku tidak bisa diam saja melihatmu terjebak di sana. Air mata Alia kembali menggenang. Selama ini dia berpikir tidak ada yang peduli padanya, bahwa dia akan selamanya menjadi bagian dari dunia yang kelam itu. Tapi kini seseorang benar-benar berusaha menolongnya. Malam itu, Alia sulit tidur. Saat dia menutup mata, bayangan masa lalunya kembali menghantui. Malam pertama di tempat itu, teriakan gadis-gadis lain, ancaman Melanie, semuanya masih jelas di kepalanya. Dia bangun dan duduk di sudut ruangan, memeluk dirinya sendiri. Arfan yang melihatnya dari ruang tamu mendekatinya. Alia menggeleng. Air mata mengalir di pipinya. Aku takut. Arfan duduk di sampingnya, memberikan selimutnya. Kamu tidak perlu takut lagi. Aku di sini. Alia menatap pria itu, melihat ketulusan dalam matanya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasa aman. Namun, di lubuk hatinya, dia tahu ini belum berakhir. Selama Melanie masih ada, dia tidak akan pernah benar-benar bebas. Dan Alia tidak ingin terus bersembunyi. Dia harus melawan. Meskipun sudah berada di tempat yang aman, Alia masih merasa gelisah. Setiap suara kecil di luar membuatnya terlonjak. Setiap bayangan yang bergerak di balik jendela membuatnya berpikir bahwa Melanie telah menemukannya. Arfan menyadari perubahan Alia. Kamu tidak bisa terus-terusan hidup dalam ketakutan, katanya saat mereka duduk di ruang tamu rumah persembunyian itu. Alia menatapnya. Matanya masih menyimpan ketakutan. Melanie tidak akan berhenti mengejarku. Aku sudah melihat apa yang dia lakukan pada gadis-gadis yang mencoba kabur. Arfan mengepalkan tangannya. Dia sudah menyelidiki lebih jauh tentang jaringan Melanie dan menemukan sesuatu yang lebih buruk dari yang ia kira. Melanie bukan hanya pemilik klub,
tetapi juga bagian dari sindikat perdagangan manusia. Kalau begitu, kita harus menghentikannya, kata Arfan tegas. Alia menatapnya dengan mata lebar. Apa maksudmu? Arfan menghela napas. Aku punya bukti tentang bisnis ilegalnya. Aku sudah mengumpulkan informasi tentang semua kejahatannya. Kalau kita bisa menyerahkannya ke polisi, dia tidak akan bisa menyentuhmu lagi. Alia menggigit bibirnya. Melaporkan, Melanie berarti menantang bahaya yang lebih besar. Jika Melanie tahu, dia bisa melakukan apa saja untuk membungkam mereka. Tapi bagaimana kalau dia tetap lolos? Bagaimana kalau dia membalas? Tanya Alia, suaranya bergetar. Arfan menatapnya dengan penuh keyakinan. Aku sudah menghubungi seorang teman yang bekerja sebagai jurnalis investigasi. Dia bisa membantu kita menyebarkan kasus ini ke media. Jika berita ini keluar, Melanie tidak akan punya tempat untuk bersembunyi. Alia masih ragu. Dia tahu betapa berbahayanya Melanie. Tapi dia juga tahu bahwa terus bersembunyi bukanlah solusi. Akhirnya, dia mengangguk. Aku ingin melakukannya. Arfan tersenyum. Kalau begitu, kita harus merencanakannya dengan matang. Malam itu, Arfan menghubungi temannya, seorang jurnalis bernama Dito, dan mengatur pertemuan. Dito setuju untuk membantu mereka mengungkap kasus ini. Tetapi mereka harus mendapatkan bukti yang lebih kuat. Kita butuh kesaksian dari gadis lain yang pernah jadi korban, kata Dito saat mereka bertemu di sebuah kafe kecil yang sepi. Alia langsung teringat pada Ririn. Meskipun Ririn masih terjebak di tempat itu, dia adalah salah satu orang yang paling tahu tentang kejahatan Melanie. Aku bisa mencoba menghubungi seseorang, kata Alia. Tapi aku harus melakukannya dengan hati-hati. Arfan menatapnya. Khawatir kalau kamu kembali ke sana, itu terlalu berbahaya. Alia menatapnya dengan penuh tekad. Aku tidak akan kembali ke sana, tapi aku tahu cara menghubunginya. Menggunakan ponsel yang diberikan Arfan, Alia menghubungi nomor Ririn dengan hati-hati. Setelah beberapa kali dering, suara pelan terdengar di ujung sana. Halo, Ririn. Ini aku, Alia. Hening sejenak. Lalu, suara Ririn terdengar gemetar. Alia, kamu di mana? Melanie marah besar. Dia menyuruh anak buahnya mencari kamu di mana-mana. Alia menelan ludah. Aku aman sekarang. Ririn, aku butuh bantuanmu. Ririn terdiam. Apa yang bisa aku lakukan? Aku ingin menghentikan Melanie, kata Alia dengan suara tegas. Aku tahu ini berbahaya, tapi kita tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Aku butuh kesaksianmu. Ririn terisak di ujung sana. Aku takut, Alia. Alia menutup matanya, membayangkan sahabatnya yang masih terperangkap di sana. Aku juga takut, Rin. Tapi kalau kita tidak melawan sekarang, kita akan selamanya terjebak. Suasana hening untuk beberapa saat, sebelum akhirnya Ririn berkata dengan suara lirih, aku akan membantu. Setelah menutup telepon, Alia menatap Arfan dengan sorot mata penuh tekad. Dia setuju. Arfan tersenyum bangga. Kalau begitu, kita selangkah lebih dekat untuk menghancurkan Melanie. Namun, mereka tahu ini belum selesai. Melanie adalah wanita yang kejam dan licik. Jika dia tahu mereka sedang merencanakan sesuatu, dia tidak akan tinggal diam. Dan Alia harus bersiap menghadapi pertarungan terakhirnya. Di tempatnya, Melanie semakin curiga. Sejak Alia kabur,
Dia sudah mengirim orang-orangnya untuk mencarinya ke berbagai sudut kota. Namun, tak ada satupun yang menemukan jejak Alia. Suatu malam, dia duduk di kantornya, menyesap anggur merah sambil berpikir. Salah satu anak buahnya masuk. "Kita belum menemukan Alia, Bu Melanie," lapor pria itu dengan nada hati-hati. Melanie mendesis kesal. "Terus cari." Gadis itu tahu terlalu banyak. Tiba-tiba pikirannya teralihkan ke sesuatu. Sejak kaburnya Alia, Ririn terlihat semakin gelisah. Gadis itu sering terlihat berbisik-bisik dengan yang lain. Dan beberapa kali dia mencoba keluar lebih awal dari biasanya. Melanie menyipitkan mata. "Awasi Ririn. Aku ingin tahu, apakah dia menyembunyikan sesuatu." Sementara itu, Alia, Arfan, dan Dito telah menyusun rencana untuk menjatuhkan Melanie. Mereka memiliki beberapa bukti berupa foto, rekaman suara, dan kesaksian dari Ririn. Setelah laporan ini dipublikasikan, polisi pasti akan bergerak, kata Dito. Tapi kita harus berhati-hati. Melanie pasti tidak akan tinggal diam. Alia mengangguk. Dia tahu ini berbahaya. Tapi ini adalah satu-satunya cara untuk benar-benar terbebas dari bayang-bayang Melanie. Namun, sesuatu yang tidak mereka duga terjadi. Malam itu, Alia menerima telepon dari Ririn. "Alia, aku ketahuan." Suara Ririn terdengar panik dan bergetar. Jantung Alia langsung mencelos. "Apa yang terjadi?" "Mereka tahu aku membantumu. Aku dikurung di ruang bawah." Bisik Ririn terdengar ketakutan. "Aku nggak tahu harus gimana, Alia. Aku takut." Alia menahan napas. Hatinya dipenuhi rasa bersalah dan ketakutan. Arfan yang mendengar pembicaraan itu langsung bertanya, "Apa yang terjadi?" "Melanie menangkap Ririn," jawab Alia dengan suara gemetar. Arfan mengutuk pelan. "Kita harus menyelamatkannya." Alia tahu ini berisiko, tapi dia tidak bisa meninggalkan Ririn. "Kita harus ke sana," katanya mantap. Arfan mengangguk. "Aku ikut. Tapi kita tidak bisa gegabah." Mereka segera menghubungi Dito dan juga polisi yang sudah bersedia bekerja sama. Bersama-sama, mereka menyusun rencana untuk menjebak Melanie dan menyelamatkan Ririn. Malam itu, mereka pergi ke tempat Melanie. Arfan dan Alia menunggu di luar. Sementara Dito mengatur agar polisi bersiap di sekitar area. Alia menggenggam tangannya erat. Jantungnya berdebar. Ini adalah saat yang menentukan. Mereka masuk ke dalam gedung. Menyelinap melewati lorong-lorong yang penuh dengan suara musik dan tawa pelanggan. Dengan hati-hati, Alia dan Arfan turun ke ruang bawah tanah tempat Ririn ditahan. Begitu mereka masuk, mereka melihat Ririn di sudut ruangan, terikat di kursi. "Ririn?" Alia segera berlari menghampirinya dan melepas ikatannya. Namun, sebelum mereka bisa keluar, suara langkah kaki terdengar. Melanie muncul, diapit oleh dua anak buahnya. "Aku sudah menduga kamu akan kembali, Alia," katanya dengan senyum sinis. Alia menelan ludah. "Lepaskan kami, Melanie. Permainanmu sudah selesai." Melanie tertawa dingin. "Kamu pikir aku akan membiarkanmu begitu saja?" Dia mengangkat tangannya, dan salah satu anak buahnya mengeluarkan pistol. Alia merasakan ketakutan menjalar di tubuhnya. Namun, sebelum pria itu bisa bergerak, tiba-tiba suara sirena terdengar nyaring dari luar. Melanie menoleh dengan wajah terkejut. Apa? Tiba-tiba,
Pintu didobrak, dan beberapa polisi bersenjata masuk dengan cepat. "Jangan bergerak." Melanie mencoba melarikan diri, tapi Arfan lebih cepat. Dia menangkap tangan wanita itu dan membantingnya ke meja. Polisi dengan sigap menangkap Melanie dan anak buahnya, memborgol mereka tanpa ampun. Alia berdiri terdiam. Dadanya naik turun. Masih sulit mempercayai apa yang baru saja terjadi. Melanie berteriak marah saat polisi menyeretnya keluar. "Kalian tidak akan bisa menjatuhkanku. Aku punya orang-orang berkuasa di belakangku." Tapi Dito sudah mengangkat ponselnya, merekam semua yang terjadi. Semuanya sudah direkam. "Melanie, semua orang akan tahu kejahatanmu." Melanie menatap mereka dengan tatapan penuh kebencian sebelum akhirnya dibawa pergi oleh polisi. Begitu semuanya berakhir, Alia merasakan tubuhnya melemas. Dia hampir tidak percaya Melanie benar-benar tertangkap. Ririn memeluknya erat, menangis terseduh-seduh. "Kita berhasil, Alia. Kita bebas." Alia membalas pelukan itu. Air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Arfan menatapnya dengan bangga. "Kamu kuat, Alia. Sekarang kamu bisa menjalani hidupmu yang baru." Alia tersenyum. Untuk pertama kalinya merasakan kedamaian yang sesungguhnya. Namun, ini bukan akhir. Ini adalah awal dari hidup barunya. Beberapa minggu setelah penangkapan Melanie, dunia Alia terasa jauh berbeda. Tidak ada lagi ketakutan saat dia melangkah keluar rumah. Tidak ada lagi mimpi buruk tentang pria-pria asing yang menyentuhnya tanpa izin. Kasus Melanie menjadi berita besar. Dito menulis laporan mendetail tentang jaringan perdagangan manusia yang dijalankan Melanie. Dan berkat itu, banyak gadis lain yang juga berhasil diselamatkan. Polisi menemukan bukti tambahan, mengungkap semua kejahatan yang telah dilakukan Melanie selama bertahun-tahun. Kini, Melanie menghadapi hukuman berat dan tidak ada jalan keluar baginya. Alia, yang kini benar-benar bebas, mulai memikirkan masa depannya. Dia tidak bisa selamanya bergantung pada Arfan atau orang lain. Dia harus membangun hidupnya sendiri. "Apa yang akan kamu lakukan sekarang?" tanya Arfan suatu sore ketika mereka duduk di sebuah kafe kecil di tepi kota. Alia menatap cangkir kopinya dengan senyum kecil. "Aku ingin melanjutkan sekolahku. Aku ingin bekerja dengan cara yang benar. Aku ingin membantu orang-orang yang pernah mengalami apa yang aku alami." Arfan tersenyum. "Itu tujuan yang bagus. Kamu kuat, Alia." Alia menatap pria di depannya. Hatinya penuh dengan rasa syukur. Tanpa Arfan, mungkin dia masih terjebak dalam kegelapan. Sejak hari itu, hubungan Alia dan Arfan semakin dekat. Arfan selalu ada di sisinya, membantu setiap langkah yang dia ambil untuk membangun hidup baru. Namun, Alia masih ragu tentang satu hal. "Mengapa kamu membantuku?" tanyanya suatu hari saat mereka berjalan di taman. Arfan menoleh padanya, menatapnya dengan lembut. "Karena aku peduli padamu, Alia. Sejak pertama kali aku melihatmu, aku tahu kamu pantas mendapatkan hidup yang lebih baik." Alia terdiam. Hatinya hangat. Untuk pertama kalinya, dia merasa dicintai tanpa syarat, tanpa ada niat tersembunyi. Arfan menggenggam tangannya dengan lembut. "Aku ingin selalu ada di sisimu, kalau kamu mengizinkan." Alia tersenyum, matanya berbinar. "Aku ingin itu juga." Beberapa bulan kemudian, Alia benar-benar memulai hidup barunya.
Dia bekerja di sebuah organisasi sosial yang membantu korban perdagangan manusia, memastikan tidak ada gadis lain yang mengalami nasib seperti dirinya. Di hari pertama dia berdiri di depan sekelompok gadis yang baru saja diselamatkan. Dia tersenyum dan berkata, "Aku tahu kalian takut. Aku tahu kalian merasa hancur. Tapi aku ada di sini untuk mengatakan bahwa kalian bisa bangkit. Aku pernah berada di tempat kalian berdiri sekarang. Dan aku adalah bukti bahwa kita bisa keluar dari kegelapan." Para gadis itu menatapnya dengan penuh harapan. Dan Alia merasa bangga. Di luar gedung, Arfan menunggunya, tersenyum bangga melihat wanita yang kini berdiri kuat dan percaya diri. Alia melangkah keluar, menghirup udara segar, dan tahu bahwa ini adalah awal dari kehidupan yang selama ini dia impikan. Sekarang, dia benar-benar bebas.